Kita mulai Bapak Ibu ya. Tadi kata protokolnya kalau sakit perut jangan ditahan katanya. Saya sambung batunya Bapak Ibu. Kalau makan jangan berserakan. Bilang cakap sedikit. Saya ulang lagi, kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur jangan berantakan. Sebelum saya ucapkan salam, Bapak Ibu yang mau ke WC saya persilahkan. Tadi katanya kalau sakit perut jangan ditahan, langsung ke WC sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Udin mengejar ayam dengan berlari. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya bapak-bapak mau kawin lagi. Yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang Allah bayar hutangnya. Masalah hutang tambah kencang suaranya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut kepada kajian Isra Mi'raj, saya mau buat komitmen dulu. Yang anak-anak mau sampai jam berapa? 11, Pak. Jam 11, baik. Yang ibu-ibu mau sampai jam berapa? Hah? Sampai subuh. Yang bapak sampai jam berapa, Pak? Sampai habis, baik. Yang anak-anak sebelum jam 11 jangan pulang. Ibu-ibu sebelum subuh jangan pulang. Nanti jam 10 saya sudah pulang. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Kurang kencang suaranya. Sallallahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Abdurun Nafis Harahap. Harahap bukan orang Jawa Bapak Ibu. Bukan juga orang Sumatera Barat, tapi saya orang Sumatera Utara. Tapi banyak yang bilang katanya saya ini mirip orang India. Ada lagi yang bilang katanya saya mirip orang Arab. Saya bilang juga sebenarnya saya ini orang mana gitu Bapak Ibu. Kalau saya bilang saya ini orang Arab, Arab maklum saja gitu maksudnya.
Saat ini Bapak Ibu, promosi sedikit, saya sedang mengikuti audisi aksi Indonesia di siaran Indosiar. Sedang mengikuti audisi. Saat ini, hari ini Bapak Ibu tanggal 20 Februari, terakhir audisi. Nanti akan ditunggu pengumuman di awal Maret. Kalau nama saya keluar di peserta yang lolos audisi Zoom, maka di bulan Ramadan nanti saya akan muncul di TV siaran Indonesia, insya Allah. Maka Bapak Ibu, saya mohon buka channel YouTube saya Abdul Nafis. Bapak Ibu lihat di situ video audisi aksi Indonesia. Nanti Bapak Ibu like, subscribe dan komen di situ. Semoga diterima di Indonesia. Begitu komennya Bapak Ibu. Supaya orang tim Indonesia ini melihat bahwa pengikut saya banyak, bahwa yang akan mendukung saya banyak, sehingga mereka yakin bahwa saya ini cocok menjadi salah satu peserta di audisi sahur Indonesia, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu saya juga mengikuti audisi itu, tapi stop di Zoom kedua, di audisi kedua di Zoom. Tahun ini saya ikuti kembali. Babak 1 lolos dan babak kedua Zoom tanggal 18 Januari lalu. Dan akan diselesaikan tanggal 20 Februari ini audisinya dan menunggu pengumuman di awal Maret, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun ini saya diberkahi untuk menjadi salah satu peserta di audisi sahur Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama kepada anak-anak, malam ini malam apa? Acara apa ini? Isra Mi'rajnya siapa? Muhammad yang mana? Hah? Jangan-jangan Muhammad Siregar pula nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi? Tunjuk tangan yang cinta Nabi. Ibu-ibu juga, bapak-bapak. Yang cinta Nabi tunjuk tangan. Cinta kepada seseorang pasti hafal nama-nama keluarganya. Siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Ganti pertanyaan. Nama game online? Betul. Nama game online? Ya, betul sekali. Dia FF. Apa lagi? Mobile Legends, betul sekali. Apa lagi? PUBG, betul sekali. Nama anak Nabi yang laki-laki? Abdullah. Nama anak Ahmad Dhani? Ya, ada yang dulu, betul Pak. Nama anak Nabi Ibrahim, Abdullah dan Qasim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam surah apa tadi? Ayat berapa? 1 sampai 3. Coba kita bacakan. Subhanalladzi. Sambung. Nah, ini perlu sambung ayat nih Bapak Ibu. Coba anak-anak lawan ibu-ibu. Jangan anak. Ghairil maghdubi alaihim. Lam yalid wa lam yulad. Yang ibu itu tabarakallazii biyadihil mulk. Lanjut. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya tadi Bapak Ibu awalnya apa? Kalimatnya kalimat subhan. Dalam ilmu tafsir Bapak Ibu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tafsir Taisirur Rahman, bahwa setiap ayat Quran yang awalnya kalimat subhana, maka itu menunjukkan peristiwa besar. Maka Bapak Ibu besok
menjelaskan tentang peristiwa besar. Maka kalimat subhana di sini Bapak Ibu menjelaskan peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Bapak Ibu dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak percaya kepada surah Al-Isra ayat 1 dengan arti kata tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, maka tergolong kepada orang kafir. Maka Bapak Ibu percaya kepada kisah Isra Mi'raj? Ada buktinya. Nanti saya Mutawalli Asy-Sya'rawi buat-buat saja. Tidak Bapak Ibu, ada dalilnya. Surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd? Lalu kalian ingkar dengan ayat-ayat yang lain. Maka Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini harus kita percayai. Percayai Isra Mi'raj jangan dengan akal Bapak Ibu. Tapi Isra Mi'raj ini kita percayai dengan apa? 1.500 km Bapak Ibu dilewati Nabi dalam satu malam, yang seharusnya perjalanannya 40 hari 40 malam jika dilewati dengan onta. Tapi Nabi melewati cuma satu malam. Dalam akal yang sehat tak mungkin perjalanan 1.500 km dilewati dalam satu malam. Maka jangan yakini Isra Mi'raj dengan akal. Yakininya dengan apa? Dengan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi pakainya kendaraannya buraq, terbuat dari cahaya yang kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Sekali melangkah beberapa kampung terlewati. Maka Bapak Ibu jangan percaya Isra Mi'raj ini dengan akal, nggak ketemu jawabannya. Percayailah Isra Mi'raj ini dengan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Jibril pada waktu apa? Lailan minal Masjidil Haram, pada waktu Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Pertanyaannya, kenapa Jibril menjemput Nabi waktu malam? Kenapa enggak siang? Kenapa enggak pagi? Kenapa enggak sore? Kenapa di waktu malam Bapak Ibu? Karena waktu malamlah waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah menyuruh Jibril menjemput Nabi pada waktu malam. Kenapa enggak siang? Kenapa enggak pagi? Waktu malam, waktu yang baik untuk beribadah kepada Allah. Wa minal laili fata'azzaz bihi. Waktu malam kata Allah, salat tahajudlah kamu kata Allah Subhanahu. Makanya Nabi dijemput waktu malam. Siapa yang jemput tadi? Malaikat Jibril. Nabi dibawa ke mana? Tidak langsung ke Masjidil Haram, dibawa ke sumur Zamzam Bapak Ibu. Nabi 2 kali dijemput oleh malaikat, dibawa ke sumur Zamzam. Ngapain? Dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan yang kotor, dicuci dengan air Zamzam tadi. Waktu Nabi berumur 4 tahun Bapak Ibu, Nabi juga pernah dijemput oleh 2 malaikat. Waktu Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, waktu kecilnya dijemput oleh 2 malaikat, dibawa ke sumur Zamzam, dicuci hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Saat Nabi mau naik ke Sidratul Muntaha, dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zamzam, dibelah lagi darah Nabi, dibersihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa itu Bapak Ibu? Mulai dari kecil Allah sudah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kecil Allah sudah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi akhlak yang baik. Sesuai dengan tema kita, jadilah insan yang beriman dan bertakwa serta membentuk generasi milenial yang Islam dan tangguh dengan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Muhammad bisa naik ke Sidratul Muntaha? Apakah Nabi Muhammad hanya satu-satunya Nabi? Tidak, Nabi banyak. Tapi kenapa hanya Nabi Muhammad yang pernah naik ke Sidratul Muntaha? Karena Nabi Muhammad dididik dengan baik Bapak Ibu, sehingga akhlaknya tabligh,
siddiq, amanah, dan foto. Maka Bapak Ibu, ada beberapa riset Bapak Ibu, ada beberapa pendapat bahwa ada beberapa kesalahan orang tua mendidik anak. Ada beberapa kesalahan orang tua mendidik. Yang pertama Bapak Ibu, maaf cakapnya. Kesalahan yang pertama cara mendidik anak ialah ketika, maaf cakapnya, ketika berhubungan tak baca doa. Tak baca? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubungan antara suami istri tak baca doa, setan ikut. Setan lahir anak perangai macam setan nengok saya. Dipanggil berkali-kali, nggak dengar dia, sibuk dengan HP-nya. Udah 10 kali kita panggil, 10 kali kita suruh, nggak dengar dia apa yang kita suruh. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Berhubungan tak baca doa, setan ikut. Setan mencurahkan kebodohannya kepada kita, ke rahim seorang istri kita, lahir anak perangai macam setan. Maka kesalahan fatal dalam mendidik anak ketika tidak membaca doa, kesalahan fatal Bapak Ibu. Sempat kata Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan orang tua mendidik anak ketika anak sudah lahir ke dunia tidak mengajarkan dan tidak mengkomatkan. Ketika anak lahir Bapak Ibu, yang pertama didengarkan anak seharusnya kalimat tahu, bukan lagu wayang kumang, bukan lagu kucing garong. Kalimat tauhid diajarkan di telinganya Bapak Ibu, supaya kalimat yang pertama dia dengar kalimat tauhid. Kesalahan orang tua yang ketika mendidik anak, saat anak dibuai tidak melakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Saat anak dibuai tidak melakukan lagu-lagu yang bernuansakan. Di kampung saya Bapak Ibu, ibu-ibu tidak mau turun ke sawah sebelum menidurkan anak di pondok sambil menyanyikan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Tidur, tidur, tidurlah, tidur. Kadang-kadang saking merdunya suara ibu kita, bukan anaknya pula yang tidur, bapaknya pula yang tidur. Lakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Jangan lagu-lagu genderuwo, jangan lagu-lagu setan yang mengajak maksiat. Ada 2 lagu Bapak Ibu, satu diharamkan, satu dibolehkan. Mana lagu yang dibolehkan? Lagu yang mengajak ibadah. Contohnya wali, ingat mati, ingat, itu lagu ibadah. Ada lagu genderuwo Bapak Ibu, ngajak maksiat. Cinta satu malam, cinta untuk satu malam untuk selamanya. Untuk satu malam baru selamanya cinta itu Bapak Ibu. Dia ngajak cinta satu malam, itu Bapak Ibu maksiat, haram dilakukan. Maka lagu anak ini dibuai dengan lagu-lagu selawat, jangan dengan lagu kucing garong. Ini membuai anak kucing garong pula dilakukan. Makanya anak cintanya kepada dangdut, bukan kepada selawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan seterusnya orang tua cara mendidik anak. Ketika anak sudah wajib diberikan nama, tidak diberikan nama yang baik. Nama anak ibu siapa? Nur Pak Ustaz. Nur apa? Nur Jahannam. Di kampung saya Bapak Ibu, karena anaknya pirong, karena anaknya hitam dipanggil pirong. Yang perempuan dipanggil teklong. Ada lagi namanya bandalam. Ada lagi namanya nyangkut Bapak Ibu. Tidak membuktikan namanya itu doa untuk anaknya. Maka ada sebuah kisah di Bapak Ibu, seorang ustaz, anaknya 4. Ustaz ini punya anak 4. 4-empatnya laki-laki. Semua anaknya namanya diambil dari surah Al-Fatihah. Lahir anak pertama, baca Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nama anak pertama Amin atau Aminullah. Lahir anak kedua, dibaca lagi ayat selanjutnya, Ar-Rahman Abdurrahman. Lahir anak ketiga, baca lagi ayat selanjutnya, Ar-Rahim Abdurrahman.
Muhyiddin Abdul Malik. Empat-empatnya diambil namanya dari surah Al-Fatihah. Waktu azan maghrib berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak dipanggil satu persatu, ada cara memanggilnya. Al-Fatihah, pulang semua. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Fahassin ismu, baikkan nama anakmu." Jangan asal-asal bapak ibu. Nama anak ibu siapa? Karena ibunya suka nonton dangdut, dikasih namanya Dewi Persik. Kasih nama yang baik. Nabi Muhammad bapak ibu namanya itu Ahmad Muhammad. Makanya ulama kita bernama Abu Zakaria yang Musarraf An-Nawawi At-Tansik, kata beliau, seyogyanya lah kalian membuat nama anak kalian ada Muhammadnya atau ada Ahmadnya. Karena nama Ahmad atau Muhammad dimuliakan Allah Subhanahu, karena meniru nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, nama Muhammad ini artinya terpuji, orang yang terpuji. Ada makna dalam nama itu. Memang nama Pak Ustadz siapa? Nama saya Ad-Durrun Nafis. Besok ibu-ibu kalau ke toko buku cari buku namanya buku Ad-Durrun Nafis. Kitab tasawuf artinya adalah permata yang indah. Kemana-mana insya Allah jadi permata Bapak Ibu. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, nama kita itu harus ada doa di sana. Harus ada yang menguntungkan kepada anak kita. Jangan asal-asal dibuat. Itu cara mendidik anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara orang tua yang salah dalam mendidik anak yang selanjutnya, ketika anak wajib diberikan pendidikan, tidak diberikan pendidikan yang baik. Dalam hadis Nabi dijelaskan 7 tahun serusa, 7 tahun serusa, 10 tahun tak sholat, pukul. 50 tahun tak sholat. Kita ulang. 7 tahun serusa, 10 tahun tak sholat, 50 tahun tak sholat, disolatkan. Tak bisa sholat berdiri, silahkan sholat duduk. Tak bisa duduk, silahkan berbaring. Tak bisa berbaring, silahkan dengan isyarat. Tak bisa juga isyarat, mati saja. Maka Bapak Ibu, dalam mendidik anak ini, ketika wajib diberikan pendidikan, berikan pendidikan yang baik. Kata ibunya, nak pergi ke masjid, ibunya ngambil remote. Itu mau ngapain tuh? Nonton? Siaran apa? Indosiar. Akhirnya anaknya pergi ke masjid, main-main di masjid, orang lain marah. Anaknya pulang, dimarahi orang, menangis. Ibunya marah pula di rumah. Seharusnya ibunya pegang tangan anak, sama-sama pergi ke masjid. Apa untungnya? Masjid ramai. Pak Ustadz, kan perempuan ini gak wajib ke masjid Pak Ustadz. Benar. Sunnah pun tidak Pak Ustadz. Ya. Zaman Nabi kan Pak Ustadz gak ada perempuan ke masjid. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sepakat perempuan boleh ke masjid. Untuk apa? Ibu-ibu nggak mungkin satu persatu rumah orang ibu datangi untuk minta maaf. Maka datanglah ke masjid, salam-salaman, dosa ibu terhapuskan. Makanya perempuan dibolehkan ke masjid. Maaf-maafan di masjid setelah sholat. Sallallahu alaihi tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis sholat dibacakan sholawat, hapus dosa kita Bapak Ibu. Tapi perempuan ini, ibu-ibu, ada syaratnya dari para ulama kita supaya boleh ke masjid. Apa syaratnya Pak Ustaz? Perempuan boleh ke masjid melakukan sholat atau ibadah kalau dia tidak pakai lipstik dan tidak pakai wangi-wangian. Ini syaratnya perempuan boleh ke masjid. Nanti ibu pakai parfum, imam sedang khusyuk baca ayat, ibu masuk, parfumnya tercium, hilang ayat imam tadi. Atau ibu pakai bedak, pakai lipstik, ditengok sama suami orang, itu istri siapa cantik kali. Ibu pulang bukan bawa pahala tapi bawa doa, karena terjadi zina mata Bapak Ibu. Makanya perempuan ke masjid jangan pakai lipstik.
Terlalu banyak bertengkar di depan anak. Terlalu banyak bertengkar di depan anaknya, melihat bapaknya memukul ibunya. Hatinya geram bapak ibu. Hatinya sakit, mau dia balaskan ke bapaknya, dia nggak sanggup. Akhirnya dia keluar rumah. Orang sedang diam, ditabok kepala orang. Sebab apa tuh bapak ibu? Dia lihat contoh di rumah. Dia mau balaskan, tak sanggup, terpaksa dia balaskan kepada orang lain. Maka bapak ibu bertengkar di depan anak, secara tak langsung kita sedang mengajari dia menjadi seorang pemberontak. Maka kalau bertengkar bapak ibu, anak akan masuk ke kamar anak kita. Kita bertengkar di luar, jangan di depan anak bertengkar. Itu membuat anak jadi pemberontak. Kenapa ada anak di saat kawan-kawan yang lain duduk tenang, ditokoknya kepalanya? Dia lihat contoh di rumah. Jangan banyak bertengkar di depan anak. Sesuai dengan kita meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi bisa naik ke Sidratul Muntaha? Dididik Nabi mulai kecil bapak ibu. Nabi dididik mulai kecil. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, andaikan Nabi hatinya kotor, gak mungkin Allah undang ke Sidratul Muntaha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril sholat di Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa. Kenapa Nabi Muhammad SAW diundang bapak ibu? Ada dua penyebab Nabi diundang ke Sidratul Muntaha. Kata Ibnu Surur, kata Mustafa Asy-Syibahi dalam kitabnya, yaitu kitab As-Siratul Nabawiyah Durus wal Iqtibar. Kata beliau ada dua penyebab Nabi diundang. Bukan semata-mata karena mau menerima perintah sholat, tapi tahun itu bapak ibu terjadi amul husni. Terjadi amul apa itu amul husni bapak ibu? Terjadi meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi dalam satu tahun sekaligus. Dua orang meninggal bapak ibu dalam satu tahun. Siapa itu? Pamannya. Siapa pamannya? Siapa paman Nabi? Hah? Abu Talib. Yang kedua istrinya. Siapa istrinya? Siapa? Hah? Siti Khadijah. Meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi, Abu Talib dan Siti Khadijah. Sebelumnya juga Nabi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Meninggal ayah Nabi saat Nabi umur berapa bulan? 2 bulan dalam apa? Dalam kandung. Itu yang sering dibacakan oleh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lagi akikah, membacakan Al-Barzanji. Walamma tamma min hamdihi syahrani 'alal mawsufil aqwalil marwiyah tufiya bil madinati Abu Abdullah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal ayah. Ibu-ibu sering baca kalau ada akikah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal ayahnya. Lahir Nabi, ibunya gak punya air susu, disusui oleh Halimah dan Suwaibah. Umur Nabi 5 tahun menjelang 6 tahun, Nabi dikembalikan kepada ibunya. Ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya meninggal. Baru diasuh Abu Talib meninggal, menikah dengan Siti Khadijah meninggal bapak ibu. Nabi sedih, tapi tidak sesedih kita. Saat ditinggalkan suami mencakar-cakar baju, saat ditinggalkan anak memukul-mukul dinding, saat dia lagi kubur anak, mencakar-cakar tanah kuburan, Nabi tidak sampai seperti itu sedihnya. Nabi memang sedih, tapi tidak sampai mencakar-cakar baju. Maka Allah melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, maka Nabi diundang ke Sidratul Muntaha. Bukan semata-mata mau menerima perintah tapi karena Nabi dalam keadaan tahun kesedihan, Amul Husni, tahun kesedihan. Meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi dalam 1 tahun sekaligus. Maka Nabi dipanggil ke Sidratul Muntaha. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah Isra Mi'raj lihat. Saat Nabi sedang sedih, saat Nabi gundah gulana, Allah tidak berikan kekayaan, Allah tidak berikan jabatan. Apa yang Allah berikan? Bapak, ini hikmah Isra Mi'raj Bapak Ibu. Saat hati sedih, saat hati gundah gulana, yang paling baik kita
Lihat Nabi saat ditinggalkan dua orang yang paling dicintainya, Allah tak berikan kekayaan, Allah tak berikan jabatan, yang Allah berikan adalah sholat. Bapak Ibu, ini hikmah Islam kita. Saat hati sedih, saat dalam gundah gulana, maka yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Bukan ke bar, bukan ke diskotik, bukan ke tempat-tempat maksiat. Hati bukan semakin tenang, tapi hati semakin kacau. Bapak Ibu, ini hikmah daripada Islam. Ini kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang anak-anak, kalau saya bilang saya buat pertanyaan, jawabnya saya. Bapak Ibu, kalau saya buat pertanyaan, jawabnya saya. Siapa yang sudah mandi malam ini? Jawabnya saya. Saya ulang lagi, siapa yang sudah mandi malam ini? Saya. Siapa yang mandinya pakai sabun? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mati? Saya. Banyak betul. Banyak juga mayat berjalan sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala. Kurang kencang suara Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Setiap langit Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang lain. Di langit ke-6 Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa alaihis. Di langit yang ke-7 Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Muhammad naik dari langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, Bapak Ibu, kata seorang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Bapak Ibu Nurul Mamdud, salawat wassalam ala Syekh Al-Maqam Al-Mahmud, kata beliau terjadi peristiwa yang sangat menegangkan. Apa peristiwanya Bapak Ibu? Malaikat menyambut Nabi Muhammad dengan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ada satu malaikat tidak menyambut Nabi Muhammad, tidak salawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah patahkan sayap malaikat yang tidak bersalawat kepada Nabi. Terjadi peristiwa yang sangat menegangkan. Di saat malaikat yang lain salawat kepada Nabi, ada satu malaikat tak salawat kepada Nabi. Allah patahkan sayapnya. Itu saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi langit berjalan ke pintu Sidratul Muntaha, Bapak Ibu. Didatangi malaikat Jibril. Kata seorang Syekh Muhammad Nasiruddin dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau Bapak Ibu? Bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad berkata, ya Rasulullah, saya mungkin tidak bisa lagi menemanimu berjalan untuk seterusnya, karena saya tak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, adakah seorang sahabat yang rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Kata Jibril, ya Rasulullah, andaikan saya boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, maka saya ingin sekali masuk, tapi satu langkah saja kakiku kulangkahkan ya Rasulullah, maka batang tubuhku akan terbakar. Kenapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril tidak boleh dekat kepada Allah. Andaikan malaikat Jibril dekat kepada Allah, malaikat Jibril terbakar Bapak Ibu. Sebab luar biasanya cahaya Allah, nurun ala nur, cahaya Allah Bapak Ibu di atas cahaya.
Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itu Bapak Ibu lebih dari cahaya Allah itu cahaya langit dan bumi. Bahkan dijelaskan dalam ayat itu al-misbahu fi zuzazah. Cahaya Allah itu Bapak Ibu lebih terang daripada cahaya lampu. Bapak Ibu ambil lampu ini, taruh di depan mata, jangan kedip mata selama 2 jam. Gimana kira-kira? Sakit, apalagi cahaya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Jibril dekat kepada Allah, Jibril terbakar. Makanya Jibril nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Tapi yang luar biasanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad bisa masuk. Walaupun Jibril nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad bisa masuk. Kata Imam Ghazali, kata Imam Nawawi, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki dalam kitab mereka, kami bingung kata mereka Bapak Ibu. Kenapa Jibril nggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad boleh masuk? Yang paling kami bingungkan, Jibril nggak boleh masuk, tapi sandal Nabi Muhammad bisa masuk. Sandal Nabi Muhammad bisa masuk Bapak Ibu. Apa sebabnya? Apakah malaikat Jibril lebih rendah daripada sandal itu? Tidak. Malaikat Jibril ini Bapak Ibu rajanya seluruh malaikat, tapi dia nggak boleh dekat kepada Allah. Sandal Nabi Muhammad boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sandal Nabi Muhammad setiap hari bertempetan dengan telapak kaki Nabi. Sampai sandal itu pun boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Sedangkan sandal hanya bertempetan dengan telapak kaki Nabi, dimuliakan Allah. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kalau banyak sholawat kepada Nabi, pasti akan Allah muliakan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, sandal Nabi Muhammad pun dimuliakan Allah Subhanahu. Bukan hanya sandal Nabi Muhammad yang Allah muliakan, kita ini umat Nabi Muhammad juga dimuliakan Allah Subhanahu. Seorang saya bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Bapak Ibu, dalam kitabnya apa kata beliau? Nabi Adam cemburu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Adam pernah datang kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Tak bisa, tak boleh. Datang Nabi Isa, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kata Allah, boleh, tapi nanti ketika hari kiamat dekat. Nabi Adam sama sekali tak boleh jadi umat Nabi Muhammad. Cemburu Nabi Adam kepada kita Bapak Ibu. Apa yang dicemburukan Nabi Adam kepada kita? Lihat, yang pertama kata Nabi Adam, ya Allah, saya makan buah khuldi di surga, tapi engkau buang ke dunia ya Allah. Umat Nabi Muhammad berzina, bermaksiat di dunia. Setelah engkau hukum dosa-dosa mereka, engkau buang ke dalam surga ya Allah. Saya cemburu kepada umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Yang kedua Bapak Ibu, kata Nabi Adam, saya makan buah khuldi di surga dalam keadaan pakai baju, tapi engkau buang ke dunia dalam keadaan tidak pakai baju. Umat Nabi Muhammad berzina, maksiat tiap hari dalam keadaan telanjang, tapi engkau tutup aibnya ya Allah, kata Nabi Adam. Saya cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga kata Nabi Adam, buat dosa di surga, tapi hukumanku spontan engkau berikan. Engkau buang aku langsung ke dunia. Engkau pisahkan aku dengan Hawa. Aku di ufuk timur, Hawa di ufuk barat. Itu pun 40 tahun baru engkau pertemukan kami. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad?
Setiap hari mereka berdosa, maksiat, berzina, mencuri, berjudi. Tapi dosa mereka atau azab mereka engkau tangguhkan sampai nanti di akhirat. Bagaimana dengan umat-umat yang lain Bapak Ibu? Umat Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, suka sama suka, langsung Allah balikkan kampungnya. Ada dari umat Nabi, ketika berzina, Allah langsung suruh malaikat Jibril membuat merek di pintu rumahnya ahli zina. Spontan azab mereka. Kita di dunia ini Bapak Ibu tiap hari zina maksiat, tapi azab manusia Allah tangguhkan nanti sampai di akhirat. Makanya Adam cemburu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang keempat, ya Allah, kata Nabi Adam, doaku hanya Engkau kabulkan di Jabal Rahmah. Itu pun aku berdoa mengatasnamakan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad, pertemukan aku dengan Hawa. Apa kata Allah? Dari mana engkau tahu Muhammad itu ada, sementara Muhammad itu belum lahir? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saat engkau ciptakan aku, kulihat di tiang aras ada namamu dengan nama Nabi Muhammad itu. Nabi belum lahir Bapak Ibu, Nabi Adam sudah tahu. Makanya Bapak Ibu, kata seorang periwayat hadis bahwa Allah tidak ciptakan dunia ini kecuali untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi Bapak Ibu? At-tahiyatul sholawatut kata Nabi Nabi Muhammad, at-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatus segala keberkahan, sholawatut segala doa, thayyibatus segala kebaikan, lillah hanya untuk Allah, kata Nabi Muhammad. Apa jawab Allah? Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Percakapan itu Bapak Ibu dibuat menjadi bacaan dalam sholat. Apakah ada nabi-nabi yang ketika bercakap-cakap dengan Allah, percakapan itu dibuat menjadi bacaan dalam sholat? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad yang bercakap-cakap dengan Allah, lalu percakapan itu dibuat menjadi bacaan dalam sholat. Kurang mulia apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi masuk. Apa kata Nabi? Seorang kekasih mengungkapkan kerinduannya kepada kekasihnya. Nabi Muhammad tidak bisa lagi menunggu untuk mengungkapkan murid-muridnya kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, Engkau berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah. Bagaimana denganku, kata Nabi Muhammad? Apa jawab Allah? Wala in ataitu li Ibrahim Khalilullah, walaupun saya berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah, wa anta Habibullah, tapi engkau kuberi nama Habibullah. Maka Bapak Ibu, jangan dibuat nama Nabi Muhammad, jangan dipanggil nama Nabi Muhammad tanpa nama kebesarannya. Sedangkan Allah saja sudah langsung memberikan nama kepada Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Allah nggak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan langsung namanya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, kata Allah. Ya ayyuhan nas, hai ahli Makkah, kata Allah. Maka Bapak Ibu, Allah nggak pernah memanggil langsung Nabi Muhammad. Allah pasti buat nama kebesarannya. Maka Bapak Ibu, yang memanggil nama Nabi Muhammad tanpa nama kebesaran kurang adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka seorang protokol kalau membuat kita acara protokol, salawat dan salam kepada Nabi kita besar, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan salawat dan salam kepada Muhammad, kurang adab. Kurang adab. Allah yang langsung memberikan nama itu. Habibullah, Sayyiduna Muhammad, Rasulina Muhammad, Habibuna Muhammad, itu nama Nabi. Jangan buat nama Nabi tanpa nama kebesarannya. Kurang adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Engkau berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah. Bagaimana denganku, kata Nabi Muhammad?
Walaupun Ibrahim kuberikan nama Khalilullah, tapi engkau kuberi nama Habibullah, kata Allah. Tapi ya Allah, Isa alaihi salam engkau berikan nama Karamullah. Bagaimana denganku, kata Nabi Muhammad? Apa jawab Allah? Walain a'taitu li Isa Karamullah, walaupun saya berikan kepada Isa nama Karamullah, wa anta, tapi engkau kusandingkan namamu dengan namaku dalam kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada manusia yang paling mulia Bapak Ibu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Musa bercakap-cakap denganmu ya Allah. Bagaimana denganmu, kata Nabi Muhammad? Musa bercakap-cakap denganku dia di bukit Tursina, tapi engkau berada di Sidratul Muntaha, kata Allah. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi. Langsung Allah berikan perintah salat kepadanya sebanyak 50 rakaat Bapak Ibu. Sebanyak berapa rakaat? Sebanyak berapa rakaat Bapak Ibu? 50 rakaat. Andaikan 50 rakaat itu tidak diminta Nabi di korti, habis azan salat, habis salam azan lagi, salat lagi, azan lagi, salat lagi. Kapan kita makan? Kapan kita bekerja? Kapan sekolah? Maka Nabi turun ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, berapa salat yang Allah berikan kepadamu? 50 rakaat ya Nabi Allah. Kata Nabi Muhammad, dah balik lagi ke sana, minta lagi kepada Allah. Umat itu masih kecil, pikirannya pendek-pendek. Buktinya Bapak Ibu, baru bertengkar dengan suami ada yang berani bunuh diri. Saking pendeknya pemikiran kita manusia ini. Ini yang dikatakan Nabi Musa. Umatku pendek-pendek, pikirannya pendek-pendek, mereka nggak sanggup melakukan 50 rakaat, 50 waktu. Nabi naik turun sampai 5 waktu Bapak Ibu. 17 rakaat. Tapi kata seorang ulama Bapak Ibu, adapun maksud Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik sebenarnya bukan ada pada rakaat salatnya. Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik, ada niat tersendiri dari Nabi Musa. Kata ulama kita bahwa niat Nabi Musa, dia suruh Nabi Muhammad bolak-balik supaya dia rasakan perjumpaan dengan Allah itu. Karena dia nggak sanggup jumpa dengan Allah sebagai Nabi Muhammad jumpa dengan Allah, dia suruh bolak-balik Bapak Ibu, biar dia rasakan perjumpaan itu. Itu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi jemput perintah salat di Sidratul Muntaha, perintah puasa di dunia, perintah zakat di dunia, tapi perintah salat di Sidratul Muntaha. Itu membuktikan bahwa ibadah paling mulia dalam Islam adalah ibadah salat. Maka Bapak Ibu perbaiki salat. Ini Ramadan akan datang, tinggal sebulan lagi. Betul Bu? Sebulan lagi ada salat malam, namanya salat apa? Tarawih. Di tempat saya Bu ada ibu-ibu, tapi di sini tak ada ya, tempat lain, tempat saya. Ada ibu-ibu kalau disuruh tarawih alasannya banyak. Yang pertama, ibu kenapa nggak tarawih ke masjid? Malas saya Pak Ustaz. Masalahnya apa Bu? Imamnya Pak Ustaz. Imamnya yang salah. Imamnya kenapa Bu? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Dia datang ke masjid, sebelum masuk masjid tengok dulu jadwal imam. Oh ini ayatnya panjang ini, habis malam saya sholat sini, pulang dia dulu. Sebelum pulang tengok dulu, besok malam imamnya siapa? Ini ayatnya pendek nih, habis malam saya sholat sini. Besok malam dia datang, dibaca sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati itu kurang ajar imam kita. Disambung sama imam. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Dalam hati itu 2 ayat rupanya. Alhamdulillah. Ada ibu yang lain, tapi bukan di sini, tempat lain. Sini tak ada yang ngaku. Ibu kenapa nggak ke masjid? Malas saya Ustaz. Kenapa Bu? Imamnya Bu. Imam lagi yang salah. Kenapa imamnya Bu? Imam ini tak pernah disuruh jadi
Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Ibu-ibu mengoceh di belakang. Bapak ini ayatnya kulhu ke kulhu. Bapak ini udah capek dari ngoceh ibu-ibu. Dicoba ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa dia Bapak Ibu. Kapan cuma kulhu, mau coba inna. Jemaah di belakang bingung. Ini inna anzalna apa ini kan gitu. Inna, semakin bingung jemaah. Inna anzalna apa ini? Inna, karena jemaah semakin bingung dijawablah sama jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saya kan menjadi bosan kalau seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang kita lihat bukan itunya. Nabi capek menjemput perintah sholat, perbaiki sholat Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi dijelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati shalah. Yang mula-mula Allah hitung amal manusia nanti di akhirat adalah amal sholat. Fa idza sholahat sa'iru amalu. Apabila baik amal sholatnya, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat sa'iru amalu. Apabila buruk amal sholatnya, maka buruklah amal-amal yang lain. Maka Bapak Ibu perbaiki sholat. Hikmah daripada Isra Mi'raj malam ini, saat hati gundah gulana, saat hati bersedih, jangan bawa ke faktor, jangan bawa ke bar, jangan bawa ke diskotik, tapi datang ke masjid sholat Bapak Ibu. Doa kepada Allah supaya Allah tenangkan hati kita. Surah Al-Baqarah kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong untukmu. Saat hati sedih, lakukan sholat. Saat hati gundah gulana, lakukan sholat. Istighfar, minta ampunkan kepada Allah sampai air mata menetes Bapak Ibu, supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya mengimbau agar like, subscribe YouTube saya agar banyak subscribe Bapak Ibu, dan supaya banyak pendukungnya ketika mereka melihat ternyata pendukung saya banyak. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Jika ada kata-kata saya yang kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikan silais, ikan kolam, materi habis, saya pun salam. Sebelum saya salam, tolong angkat tangan semua. Saya mau buat hiburan ya Bapak Ibu. Angkat tangan semua. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.